Ada berapa cara untuk mewujudkan sebuah mimpi dan cita-cita? Ada berapa cara tadi? Ada berapa cara? Ya. Ada berapa cara untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita? Ya banyak yo Mas Ian caranya. Ya yang pertama yaitu tadi, kita harus punya grand design. Kita harus punya grand design dulu. Kalau sudah punya grand design ya dikembalikan itu tadi. Harus dimasukkan ke program bawah sadar supaya itu bisa menjadi habit kita. Ya. Setelah itu harus diperjuangkan sing jelas. Jadi gak iso cuma diinstal mari ngono gak ngapa-ngapain. Jadi caranya itu yang pertama bikin grand design ya habis itu install di dalam alam bawah sadarnya supaya itu bisa menjadi habit kita untuk menuju goals itu, untuk menuju cita-cita itu tanpa kita sadari itu sudah menjadi habit, itu udah menjadi kebiasaan kita. Terus abis itu kita harus perjuangkan, kita harus berikan daya upaya terbaik kita, dan jangan lupa ya dipasrahkan di awal. Jadi berserah dan berpasrah itu di awal. Jangan sampai setelah cita-citanya nggak kesampaian baru awak dhewe berserah berpasrah. Enggak, harus dilakukan di awal. Sebelum proses itu kita lakukan, sebelum proses itu terjadi. Selanjutnya ada berapa hal Bunda yang akan membuat kehidupan seseorang itu hancur secara perlahan-lahan? Ada berapa hal, banyak juga ya. Aku misalnya dikongkon ada berapa banyak hal Bunda, wah banyak banget karena faktornya kan banyak. Tapi mungkin aku bisa ngasih sesuai dengan pengalamanku apa yang sudah terjadi padaku. Kalau aku cermati dari apa yang terjadi padaku kemarin ya, kebangkrutan itu ya. Jadi ketika aku di riset dari sisi ekonomi, perekonomian, itu aku memaknai begini. Pertama karena aku serakah ya, sebenarnya Tuhan itu sudah jewer telingaku, sebenarnya udah jewer telingaku beberapa kali, tapi aku nggak aware. Jadi aku serakah. Masih ingat pelajaran tentang cara kerja semesta ketika kita melempar satu genggam, sejatinya yang harus kita, yang bisa kita gunakan, yang kita bisa ambil manfaat dari semesta itu sebenarnya satu genggam. Mungkin pada saat itu aku tidak melakukan itu. Ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau misalnya bisnis batu bara itu apa toh, ya toh, uang setan dimakan demit, nggak ngono uang demit dimakan setan, ya semuterai antara demit dan setan ya. Aku berada di situ, aku berada di komunitas itu. Jadi aku kurang aware mana yang demit dan mana yang setan. Yo loro-lorone ora ono sing iso dipilih. Terus ya kita sama-sama tahu bisnis begitu itu yang kita lempar dengan yang kita ambil manfaatnya itu gedean mana. Nah sebenarnya aku udah disentil-sentil tuh dari ketika aku bisnis furniture itu udah disentil-sentil, tapi ternyata aku nggak sadar begitu keluar dari furniture aku malah terjerumus lebih dalam dengan bisnis batu bara. Akhirnya sampai mungkin Tuhan tidak punya cara lain, satu-satunya cara yo didelepno itu bener-bener didelepno sampai dasar laut ya, untuk membuat aku sadar. Bisa jadi itu juga bagian dari karma, bagian dari karmaku, macam-macam. Dan aku juga sempat begini, komplain juga sama Tuhan, kok aku di reset gitu, kok aku dihabiskan, padahal selama ini aku bekerja keras itu, aku berjuang untuk banyak orang.
Jadi di belakangku itu ada satu rangkaian gerbong kereta yang harus aku perjuangkan. Tapi kok ternyata aku di reset gitu. Ternyata kok dihabiskan. Aku juga sempat komplain juga gitu. Sempat ada protes juga dengan kehidupan gitu. Jadi ini melakukan banyak kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Kok hasilku kok gini? Kok aku ini dikasih hasil yang seperti ini, gak sesuai dengan janjimu. Aku komplain juga gitu. Tapi setelah aku cermati dan segala macam, oh enggak, aku ada yang miss, aku ada yang salah, ada yang aku kurang pedulikan dari cara kerja semesta itu. Ketika aku melempar 5 genggam, itu sejatinya yang bisa aku manfaatkan adalah 5 genggam. Dan aku ada yang miss di sana. Itu aku sadari banget. Nah, ini pertanyaan terakhir Bunda Awang. Kan kita sering ya mendengar lidah tak bertulang, maka hati-hatilah dengan lidahmu gitu. Itu maksudnya apa sih menurut Bunda? Lidah tak bertulang itu kan maksudnya bukan lidahe ya. Tapi kalimat-kalimat, kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu. Ya memang kita harus hati-hati ya. Kalau kita ngomong kasar ya, ini nyontohi tapi rodok kasar. Mending kamplengen daripada kamu kasih kalimat yang itu membuat dia sakit. Lek dikampleng ceplak, paling sakitnya sejam 2 jam selesai. Tapi ketika dikampleng dengan kata-kata, itu bisa seumur hidup loh. Bisa seumur hidupnya. Sama-sama membawa trauma, tapi ketika dikampleng dengan kata-kata, luka batinnya itu lebih dalam. Dan ketika kita membangun ketidaknyamanan terhadap orang lain tanpa kita sadari, itu sama dengan menyimpan tabungan untuk diri kita sendiri. Jadi yang harus diwaspadai itu begini, pemahaman yang harus dibangun oleh masing-masing orang ya. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita zolim kepada orang lain, ketika kita memanipulasi orang lain, ini kita nggak bicara tentang orang lain loh ya, tapi sebenarnya kita bicara tentang diri kita sendiri. Karena semua yang kita lakukan itu nanti akan kembali ke kita sendiri. Pun begitu kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu jangan berpikir bahwa orang lain itu memang harus kita bantu. Enggak. Sebenarnya kita itu membantu diri kita sendiri. Orang itu tidak kamu bantu, dia akan mendapatkan bantuan dari orang lain juga. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kegeeran di sini. Itu pernah terjadi padaku. Aku dulu berkegiatan sosial macam-macam. Aku baru sadar ketika aku bangkrut, ketika ekonomiku di-reset sama Tuhan. Jadi aku punya kesadaran baru. Jangan-jangan kemarin itu aku bantu segitu banyak orang, itu sebenarnya bukan untuk mereka, tapi untuk memenuhi egoku sendiri. Jadi mereka gak tak bantu itu gak apa-apa, tapi karena aku memenuhi egoku sendiri, memenuhi kesenanganku sendiri, akhirnya aku merasa punya kewajiban untuk membantu orang lain. Harus hati-hati teman. Aku sudah pernah berada di situ dan aku sudah pernah melewatinya. Jadi jangan sok-sokan, jangan gaya-gayaan, jangan kegeeran. Sejatinya ketika kita membantu orang lain, itu kita tidak membantu orang lain, tapi kita membantu diri kita sendiri. Pun sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, menyakiti, melukai, memanipulasi orang lain, iki kita nggak ngomong tentang orang lain, kita ngomong tentang diri kita sendiri. Karena apa? Semua itu suatu saat pasti akan kembali ke diri kita sendiri.
Kui pertanyaan terakhir ya Mas Hen. Dan ini koyo aneh sing paling abot iki. Jadi jawabinnya serius banget iki mau. Oke, pertanyaan terakhir itu. Terima kasih Mas Hendra. Mas Hendra saiki anu ya. Lagi ngomong anak. Oh ya, selamat bersenang-senang, selamat berlibur dengan keluarga. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika dari jawabannya ada ketidaksesuaian. Terus terang bedo ketika berhadapan dengan Mas Hendra langsung, terus berhadapan dengan voice note-nya, koyok nggak kawin, jadi koyok nggak hidup. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Rahayu.